Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yinchi tampaknya puas dengan perubahan ekspresi Han Li dan yang lainnya saat dia perlahan menarik telapak tangannya. Yinchi, hukum petir iblismu menjadi semakin dalam. Aku mengagumimu. Melihat ini, mata Yuluo berbinar dan dia bertepuk tangan memuji. Itu hanya hukum petir iblis. Tidak kurang dari 10 orang yang telah berhasil mempraktikkannya di dunia debu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan hukum asalmu? Mata Yinchi berkilat dengan sedikit kecemburuan. Mendengar ini, Yuluo terkikik. Penampilan wanita itu tidak dianggap memukau, tetapi ketika dia tersenyum, dia memancarkan kecantikan yang mencengangkan. Seolah-olah 100 bunga telah mekar. Yinchi mengerutkan kening saat cahaya menyeramkan melintas di matanya, tapi dia tetap mempertahankan senyumnya. Terima kasih atas pujianmu, Yinchi. Itu benar, bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan orang-orang ini? Yuluo tersenyum beberapa kali sebelum dengan cepat menarik senyumnya dan bertanya dengan serius. Beberapa badut dengan kultivasi rendah berani menyusup ke kota Asura. Mereka pasti memiliki motif tersembunyi. Tentu saja, kami akan menangkap mereka terlebih dahulu dan kemudian menginterogasi untuk melihat apa niatnya. Yinchi mengalihkan pandangannya ke arah Han Li dan yang lainnya saat berkata, orang-orang ini memiliki identitas campuran. Ada manusia, setan, dan bahkan ras ilusi dari dunia debu. Memang sulit untuk menebak tujuannya. Kita harus menginterogasi mereka. Omong-omong, saya cukup mahir dalam interogasi. Bagaimana kalau saya membantu Anda menginterogasi salah satu dari mereka? Yuluo samar-samar tersenyum lalu menunjuk ke arah Han Li. Ketika Han Li melihat ini dari tanah, dia sedikit terkejut. Mendengar ini, senyuman di wajah Yinchi perlahan menghilang. Dia diam-diam menatap Yuluo tanpa berkata apa-apa. Karena itu masalahnya, aku akan menunjukkan ketidakmampuanku. Yuluo melambaikan tangannya dan cahaya merah gelap terbang dari lengan bajunya ke arah Han Li. Namun, tepat pada saat ini, sambaran petir hitam melintas di udara di atas Han Li, menyambar seberkas cahaya merah dalam sekejap. Cahaya merah gelap segera meledak dan tersebar. Yinchi perlahan menarik lengannya saat petir hitam berkedip di ujung jarinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yuluo mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia bertanya. Yuluo, jangan berpikir bahwa hanya karena Tuan Domain mempercayaimu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Orang-orang ini ditangkap di distrik Luosheng. Menurut aturan, saya akan berurusan dengan mereka. Tidak perlu bagi Anda untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Ekspresi Yinchi tiba-tiba berubah saat dia berbicara. Yinchi, kamu terlalu serius. Bagaimana mungkin aku berani memberitahumu apa yang harus dilakukan? Karena kamu tidak menginginkan bantuanku, lupakan saja. Namun, ada musuh yang menyerang distrik Luosheng. Masalah sebesar itu perlu segera dilaporkan ke Tuan Domain, kata Yuluo dengan tenang, seolah dia tidak marah sama sekali. Tuan Domain saat ini memimpin aliansi 3 alam. Saya akan menangani masalah kecil semacam ini. Ketika hasil interogasi keluar, saya akan secara pribadi melapor kepadanya. Ekspresi Yinchi sedikit berubah saat dia langsung berkata, meskipun begitu, karena aku telah melihat ini, lebih baik jika aku memberitahu penguasa domain tentang hal itu, kalau Tuan Yinchi melupakannya. Yuluo samar-samar tersenyum. Yuluo, bicara terus terang. Apa yang kamu inginkan? Yinchi menatap Yuluo saat amarah di wajahnya surut seperti air pasang. Kultivasi orang-orang ini tidak lemah, dan hukum yang mereka kembangkan bahkan lebih berharga. Mereka adalah barang langka. Namun, saya juga berkontribusi dalam penangkapan orang-orang ini, jadi jangan berpikir untuk mengambil semua keuntungannya untuk diri Anda sendiri, kata Yuluo dengan senyum nakal. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan,
katakan saja. Ekspresi Yin Qi berfluktuasi, dan dia berkata setelah hening sejenak. Aku bisa memberimu orang-orang, tetapi harta di tubuh mereka adalah milikku, Yuluo segera berkata. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari dunia abadi sejati. Di seluruh kota Asura, hanya kamu yang bisa menggunakan harta karun itu. Baiklah, saya setuju. Yin Qi mengangkat alisnya dan dengan cepat mengangguk. Yuluo tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya merah gelap melesat keluar, melewati kelompok 5 orang Hanli, artefak penyimpanan di tubuh mereka dan artefak abadi di samping mereka semua diambil. 9 pedang hangat awan bambu yang dipanggil Hanli untuk bertarung dengan Yin Qi telah disegel energi spiritual abadi mereka. Tanpa dukungan energi spiritual abadi, 9 pedang hangat awan bambu jatuh ke tanah dan dibawa pergi oleh Yuluo. Melihat ini, wajahnya bergetar, dan dia mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Harta karun yang bagus. Yuluo melihat tumpukan artefak abadi yang mengambang di depannya, lalu melihat pipa perak si Chuan Kong dan 9 pedang hangat awan bambu. Dia berseru kagum, lalu menyingkirkannya dengan membalikkan tangannya. Masalah ini sudah selesai. Gadis kecil ini akan pergi. Wanita itu mengangguk pada Yin Qi, lalu berbalik dan terbang. Sosoknya dengan cepat menghilang. Pelacur serakah, Yin Qi memperhatikan saat Yuluo pergi, dan kebencian yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Dia meludahkan kata-kata ini melalui gigi terkatup. Lempar mereka semua ke penjara sunyi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan kebencian di matanya. Dia menoleh untuk melihat Hanli dan yang lainnya, dan berkata dengan mendengus dingin. Kemudian, sosoknya melintas lalu menghilang tanpa jejak. 2 makhluk bertanduk banteng melangkah maju dan mengangkat Hanli dan yang lainnya dari tanah. Mereka melambaikan tangan untuk melepaskan rantai di tubuhnya, lalu mengeluarkan 1 set belenggu hitam dan memasangnya. Sepasang belenggu ini hanya mengikat tubuh bagian atas Hanli dan yang lainnya, dan tubuh bagian bawah mereka masih bisa bergerak. Namun, Hanli dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya. Mereka hanya bisa berdiri, dan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Kedua makhluk bertanduk banteng itu kemudian mengawal Hanli dan yang lainnya keluar dari gedung berbentuk cincin itu. Sebuah kereta binatang berhenti di depan mereka, dan di belakang kereta binatang itu ada kandang yang berukuran beberapa zang. Itu adalah gerbong penjara. Kedua makhluk bertanduk banteng itu melambaikan tangan dan melemparkan Hanli dan yang lainnya ke dalam sangkar, lalu mendorong kereta binatang itu ke depan. Di gerbong penjara, Hanli dan yang lainnya saling memandang dalam diam. Gerbong penjara sangat cepat, dan setengah hari kemudian, mereka tiba di depan sebuah gedung hitam di distrik Luosheng. Bangunan ini menempati area yang luas, dan berbentuk persegi. Dindingnya bertatahkan manik-manik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya hitam, seolah-olah ada bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya di langit. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Salah satu makhluk bertanduk banteng itu mengulurkan tangannya dan menarik Hanli dan yang lainnya dari gerbong penjara, lalu melemparkan mereka ke tanah. Tidak diketahui jenis segel apa yang dipasang Yin Qi pada Hanli dan yang lainnya, tetapi energi spiritual abadi mereka tidak hanya disegel, tetapi kekuatan fisik mereka juga telah ditahan, membuat tubuh mereka menjadi lemah secara tidak normal. Tubuh Hanli awalnya sangat keras, dan meskipun dilemahkan oleh segel, itu masih sangat keras, jadi dia tidak merasakan apa-apa. Husan dan yang lainnya terlempar ke tanah, dan mereka hanya bisa mengerang. Tepat pada saat ini, seorang pria berjubah abu-abu keluar dari gedung hitam. Pria ini tinggi, dan ada 3 sarkoma besar di dahinya, membuat wajahnya terlihat garang. Kabut hitam melekat di bawah tubuhnya, dan dia adalah anggota klan 9 Neter. Aura pria berjubah abu-abu itu juga cukup kuat, dan dia telah mencapai alam dewa primordial.
Di belakangnya ada dua makhluk lapis baja abu-abu, yang tampaknya adalah penjaga Netherslave, juga memiliki tampang galak, dan memegang dua cambuk kulit penuh duri di tangannya. Hai, kultivator alam abadi sejati, di mana Anda menangkap mereka? Setelah pria berjubah abu-abu mendekat, dia melihat ke arah Han Li dan yang lainnya, dan ekspresi terkejut. Ini adalah makhluk yang ditangkap secara pribadi oleh Tuan Yinchi, dan dia mengunci mereka di tingkat terendah penjara, kata salah satu makhluk bertanduk banteng. Tuan Yinchi secara pribadi menangkap mereka. Ketika pria berjubah abu-abu itu mendengar ini, ekspresi terkejut. Karena ini perintah Tuan Yinchi, aku tahu apa yang harus dilakukan, kata pria berjubah abu-abu itu dengan serius. Kalau begitu aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Kedua makhluk bertanduk banteng itu melirik Han Li dan yang lainnya, dan sekali lagi memberi perintah kepada pria berjubah abu-abu itu. Kemudian, mereka berubah menjadi dua bayangan hitam dan terbang ke kejauhan. Kalian berlima, ikut aku. Pria berjubah abu-abu menilai Han Li dan yang lainnya dengan tatapan jahat, dan dengan senyum mengerikan, dia berjalan menuju gedung hitam di depan mereka. Han Li dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikutinya, dan dua penjaga lapis baja abu-abu mengikuti di belakang. Kelompok itu dengan cepat berjalan ke gedung hitam. Bagian dalamnya cukup luas, dan ada platform batu setinggi 5 kaki di tengahnya. 8 pilar batu putih berdiri di sekitar platform batu, dan pilar batu itu diukir dengan rune melengkung yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan platform batu itu juga diukir dengan pola formasi, membentuk formasi sihir hitam. Itu adalah formasi sihir teleportasi. Naiklah, kata pria berjubah abu-abu itu dengan ringan saat dia melangkah ke peron batu. Han Li dan yang lainnya memanjat platform batu di sepanjang sisi tangga. Bai Lian, yang berjalan di belakang, melambat sedikit. Penjaga di sampingnya mengangkat lengannya, dan cambuk kulit di tangannya berubah menjadi kabur. Ayo cepat, suara garing bergema, dan cambuk hitam menghantam tubuh Bai Lian. Kulit di punggung Bai Lian segera terbelah, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang. Dia jatuh dengan keras di atas platform batu. Pria berjubah abu-abu itu menutup mata terhadap semua ini, dan dia membuat isyarat tangan. Formasi sihir di platform batu segera bersinar dengan cahaya hitam, dan mulai berdengung. Sosok pria berjubah abu-abu itu bergoyang, dan mereka menghilang dari formasi sihir. Penglihatan Han Li kabur, dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas melewatinya. Setelah beberapa saat, penglihatannya pulih, dan dia muncul di aula yang suram. Tempat ini dipenuhi dengan aura pembunuh yang pekat, dan udara dingin berlama-lama di udara. Itu menembus tubuh Han Li dan yang lainnya seperti jarum. Bahkan Han Li, yang memiliki tubuh terberat, sedikit bergidik. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Pria berjubah abu-abu itu mencibir saat melihat reaksi mereka, dan dia berjalan keluar dari aula. Han Li dan yang lainnya mengikuti. Bai Lian bangkit dari tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengikuti di belakang mereka. Setelah berjalan keluar dari aula, sebuah lorong panjang muncul di depan mereka. Ada sel penjara di kedua sisi lorong. Namun, kebanyakan kosong. Lorong itu sepertinya tidak berakhir, dan tidak diketahui berapa banyak sel penjara yang ada. Kadang-kadang, jeritan sengsara terdengar dari depan, dan itu menyebabkan hati mereka mati rasa. Apakah ini yang disebut Serene Prison? Han Li tiba-tiba bertanya sambil melihat sel di sampingnya. Pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti, dan dia menoleh untuk melihat Han Li. Kilatan ganas melintas di matanya saat dia perlahan berjalan. Kamu sudah di sini, dan kamu masih berani berbicara begitu santai. Nak, kamu sepertinya tidak mengerti situasinya. Pria berjubah abu-abu melambaikan tangannya, dan cambuk kulit hitam yang ditutupi kait muncul di tangannya. Itu beberapa kali lebih besar dari cambuk di tangan kedua penjaga, dan itu terlihat lebih ganas.
Saya hanya bertanya, mungkinkah orang tidak diperbolehkan berbicara di penjara tenang ini? Han Li bertanya dengan tenang. Kamu bisa bicara, tapi kamu harus bisa menahan cambuk berduri hantu ini. Pria berjubah abu-abu itu tertawa sinis dan mengangkat tangannya. Cambuk hitam panjang berubah menjadi bayangan hitam pekat dan melesat seperti naga beracun ke arah wajah Han Li. Sebelum bayangan cambuk tiba, energi tajam yang menusuk tulang datang ke arah Han Li, hampir menembus kulitnya. Han Li dengan tenang berdiri di sana tanpa sedikit pun niat menghindar. Cambuk hitam itu berhenti beberapa inci dari wajahnya, dan ujung tajamnya hanya beberapa inci dari matanya. Han Li dengan tenang menatap cambuk hitam panjang di depannya, bahkan tidak mengedipkan matanya. Kamu punya nyali, tidak heran Tuan Yinci secara pribadi datang untuk menangkapmu. Melihat itu adalah pelanggaran pertamamu, aku akan melepaskanmu dengan cambuk ini. Jika Anda berani mengatakan hal lain, Anda tidak akan lepas begitu saja. Pria berjubah abu-abu menatap Han Li dalam-dalam, mengguncang pergelangan tangannya, menyingkirkan cambuk hitam panjang, dan terus berjalan ke depan. Mata Han Li sedikit berkilat, dan dia mengikuti tanpa berkata apa-apa. Rekan Daois Han Li, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan melawannya. Lebih baik tidak terlibat konflik dengan mereka. Si Chuan Kong mendekati Han Li dan berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Han Li mengangguk. Dia tiba-tiba berbicara sekarang, bukan karena dia impulsif, tetapi karena dia ingin menguji sikap pria berjubah abu-abu itu terhadapnya. Sikap Yinci dan Yu Luo terhadapnya membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah apa yang baru saja terjadi, Han Li memiliki keyakinan di dalam hatinya. Kelompok itu berjalan maju agak jauh, dan sebuah ruang besar muncul di depan mereka. Suhu udara di sini tiba-tiba menjadi panas terik. Ini adalah alun-alun bawah tanah yang mirip dengan bangunan berbentuk cincin sebelumnya, dan ada banyak tungku yang terbakar dengan ganas, memancarkan suhu tinggi. Udara di sini sepertinya terbakar, dan menarik napas akan membuat jantung dan paru-paru seseorang terasa seperti dijilat oleh api. Ada banyak pilar batu di alun-alun, dan seorang tahanan diikat ke setiap pilar batu. Para tahanan ini terpanggang merah oleh api, dan mereka menjerit sengsara. Di sampingnya berdiri seorang pengawas berjubah abu-abu, memegang sesuatu yang terlihat seperti botol air. Dari waktu ke waktu, mereka menuangkan cairan putih susu ke dalam mulut para tahanan yang berada di ambang kematian. Setelah para tahanan di ambang kematian dituangkan ke dalam cairan putih, aura mereka akan pulih sedikit, dan mereka akan terus menahan terpanggang api di sini. Saat Han Li dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Hehe, nak, karena kamu baru saja berani mengambil cambukku, aku akan menjelaskannya padamu. Ini adalah tingkat pertama dari penjara neraka 9, api penyucian. Nikmatilah. Pria berjubah abu-abu itu melirik Han Li dan yang lainnya dan berkata dengan senyum mengerikan. Tuan pengawas. Seorang pengawas terdekat melihat pria berjubah abu-abu itu dan buru-buru membungkuk. Pria berjubah abu-abu melambaikan tangannya pada orang-orang ini dan terus memimpin Han Li ke depan. Segera, mereka tiba di sebuah tangga menuju ke bawah. Segera, mereka mencapai lantai berikutnya. Ada juga alun-alun besar di lantai ini. Namun, alun-alun itu dipenuhi dengan kolam-kolam hitam yang mengeluarkan aura yang menusuk tulang. Saat ini, para tahanan sedang berendam di kolam hitam. Wajahnya pucat, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Jeritan menyedihkan datang dari mulutnya. Ini adalah penjara Frost. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan santai. Kemudian, dia memimpin rombongan melewati alun-alun dan tiba di tangga lain yang mengarah ke bawah. Kali ini, mereka tiba di lantai 3. Ada juga beberapa kolam di alun-alun lantai 3. Namun, tidak diisi dengan air. Sebaliknya, dipenuhi ular dan kalajengking berbisa. Satu persatu,
para tahanan digiring ke ular dan kalajengking berbisa ini, menahan rasa sakit karena digigit. Kemudian, mereka pergi ke lantai 4, lantai 5, lantai 6. Pria berjubah abu-abu itu sepertinya ingin Han Li dan yang lainnya melihat dengan jelas. Jadi, dia memimpin kelompok itu melewati setiap lantai. Para tahanan di setiap lantai menderita rasa sakit yang tak tertandingi. Bahkan Han Li belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu sebelumnya. Hu San, Si Chuan Kong, dan yang lainnya juga terlihat agak pucat saat berjalan. Kelompok itu menghabiskan setengah jam sebelum akhirnya tiba di lantai 9 penjara neraka 9. Berlawanan dengan ekspektasi Han Li dan yang lainnya, lantai 9 tidak memiliki tungku, kolam dingin, atau benda lain untuk menyiksa para tahanan. Hanya ada sel penjara di sini, dan terlihat cukup rapi. Namun, aura mengerikan di sini sangat pekat. Bahkan, beberapa kali lebih padat dari lantai sebelumnya. Orang hampir bisa melihat kabut kelabu melayang kemana-mana dengan mata telanjang. Terlebih lagi, aura sial di sini berbeda dengan aura sial biasa. Itu memiliki rasa keganasan ekstra. Saat aura mengerikan melonjak, samar-samar orang bisa mendengar beberapa suara tidak jelas, seolah-olah 100 hantu menangis di malam hari. Begitu Han Li dan yang lainnya melangkah ke lantai ini, tubuhnya seperti telah ditusuk oleh ribuan jarum baja. Kulit mereka berubah. Pria berjubah abu-abu itu mencibir saat melihat penampilan Han Li dan yang lainnya. Tapi, dia tidak berhenti dan terus berjalan lebih dalam. Tidak banyak sel penjara di sini. Nyatanya, hanya ada 20 hingga 30 orang. Sebagian besar kosong, dan hanya sebagian kecil yang ditempati oleh narapidana. Selain itu, tidak ada satupun penjaga yang terlihat di seluruh lantai 9. Para tahanan tidak membuat satu suara pun. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Masuk. Pria berjubah abu-abu itu membuka 5 sangkar, dan memenjarakan Han Li dan yang lainnya. Ini lantai 9 penjara Avicii. Kalian bisa tinggal di sini dan menikmati sisa waktu. Pria berjubah abu-abu itu menyeringai mengerikan. Dia sepertinya tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan segera berbalik untuk pergi. Han Li melihatnya pergi. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia masih bisa menahan rasa sakit dari aura mengerikan yang menyerang tubuhnya. Setelah beberapa kali melirik, kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia mengeluarkan suara terkejut. Tidak ada yang istimewa dengan sel penjara, ini hanyalah sel penjara biasa dengan beberapa batasan biasa. Han Li dan yang lainnya hanya bisa berjalan sekarang. Mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Penjara semacam ini sudah cukup untuk memenjarakan mereka. Sel penjara di sini adalah jenis dengan jeruji besi. Sangat mudah untuk melihat para tahanan di sel lain. Setiap tahanan yang dikurung di sini luar biasa. Meskipun kekuatan spiritual surgawi Han Li disegel, fondasi mata spiritualnya masih ada. Penglihatannya masih sangat tajam. Kultivasi orang-orang ini sangat tinggi. Yang terlemah adalah di alam Dewa Emas. Hampir setengah dari mereka berada di alam Dewa Tai. Selain itu, para tahanan ini tidak hanya berasal dari berbagai ras di dunia debu. Dua dari mereka seperti mereka, orang-orang dari alam abadi sejati. Rekan Li, apakah kamu menemukan sesuatu? Sel-sel ini terhubung. Si Chuan Kong di penjara di sebelah Han Li. Ketika dia mendengar suara keterkejutan Han Li, dia diam-diam mendekat lalu bertanya. Han Li tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu si Chuan Kong apa yang dilihatnya. Rekan Li, apakah kita benar-benar akan menunggu kematian di sini? Anda memiliki banyak trik di lengan baju Anda. Apakah Anda punya cara untuk melarikan diri? Si Chuan Kong memandangi dua dewa sejati dan memalingkan muka. Jelas bahwa dia tidak peduli tentang itu. Dia dengan lembut membahas metode melarikan diri. Kekuatan spiritual surgawi dalam tubuh kita telah disegel. Sekarang, kita tidak berbeda dengan orang biasa.
Terlebih lagi, ini adalah lantai bawah penjara. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Kata Han Li dengan senyum pahit. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar dari samping, hehe. Kamu terlalu naif untuk berpikir untuk melarikan diri setelah datang ke penjara. Ekspresi Han Li dan Si Chuan Kong sedikit berubah. Mereka berbalik dan melihat bahwa suara itu berasal dari sel tidak jauh dari sana. Di dalam sel ada seorang pria kurus dengan rambut acak-acakan. Sisik hitam terlihat di bagian lengan dan pergelangan kakinya yang terbuka. Dia sepertinya ras asing dari dunia debu. Penampilan orang ini tidak terlihat, tetapi telinganya sangat panjang dan hampir mencapai bahunya. Sepertinya pendengarannya luar biasa. Han Li menatap pria itu dan matanya tertuju pada telinganya. Indera ilahi mereka disegel, jadi tidak bisa menggunakan transmisi suara. Ketika dia dan Si Chuan Kong berbicara, mereka menekan suaranya ke level terendah. Tidak mengherankan jika orang ini dapat mendengarnya. Siapa kamu? Mengapa kamu mengatakan itu? Han Li mengerutkan kening saat bertanya. Pria bertelinga panjang itu tidak menjawab pertanyaan Han Li. Dia mencibir dan bertanya, menurutmu tempat seperti apa penjara ini? Husan, Magic Light, dan Bai Liyan menoleh saat mereka mendengar suara itu. Bukankah ini penjara dari ras 9 neter? Si Chuan Kong bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjara, hahaha, dari mana kalian berasal? Kamu bahkan tidak tahu ini, pria bertelinga panjang itu tertawa. Apa maksudmu? Ekspresi Si Chuan Kong berubah jelek saat dia bertanya. Kamu hanya sekelompok pemula, biarkan aku memberitahumu. Penjara ini adalah tempat klan 9 neter memurnikan boneka tingkat tinggi, dan semua tahanan di sini akan digunakan sebagai bahan mentah. Pria bertelinga panjang itu mencibir saat dia menatap Si Chuan Kong dengan tatapan mengejek. Mendengar ini, ekspresi Si Chuan Kong berubah. Han Li sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengungkapkan terlalu banyak ekspresi terkejut. Dia telah melihat situasi di benteng pemurnian boneka sebelumnya, dan dia sudah memiliki firasat ketika dia turun. Kamu seharusnya sudah melihat apa yang terjadi di lantai lain sejak kamu turun dari atas, kan? Disitulah para tahanan menjalani penyempurnaan tubuh awal untuk memfasilitasi penyempurnaan selanjutnya. Kamu ditakdirkan untuk menjadi budak dari suku 9 neter saat ini kamu ditangkap. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pria bertelinga panjang itu tiba-tiba menjadi gelisah saat dia meraung sekuat tenaga. Budak, wajah Si Chuan Kong dan yang lainnya menjadi gelap setelah mendengar kata-kata pria bertelinga panjang itu. Itu benar, budak. Kamu akan segera menjadi boneka dari ras 9 neter, dan kamu akan dikendalikan oleh mereka selama sisa hidupmu. Pria bertelinga panjang itu sepertinya telah kehabisan tenaga setelah aumannya. Dia bersandar ke dinding sel dan berbicara dengan suara lemah. Jelaskan dirimu, apa yang terjadi? Si Chuan Kong menuntut dengan dingin dengan wajah pucat. Dia adalah tuan muda dari Fast Origin House, dan dia memiliki status yang tinggi. Jika dia akan menjadi budak belas kasihan orang lain, dia lebih baik mati. Pria bertelinga panjang itu sepertinya kehilangan minat pada masalah ini, dan dia tidak menjawab apapun yang dikatakan Si Chuan Kong. Han Li memandang pria bertelinga panjang itu, dan berkata, kamu tampaknya cukup akrab dengan teknik boneka dari ras 9 neter. Aku pernah menjelajahi kastil penyempurnaan boneka di wilayah 100 harta karun, dan situasinya memang cukup mirip dengan tingkat atas. Mata pria bertelinga panjang itu berkedip saat dia melirik Han Li, tapi dia masih tidak berniat berbicara. Teknik boneka dari ras 9 neter adalah yang terbaik di dunia debu. Boneka di distrik 100 harta hanya boneka kasar dengan kekuatan besar. Tidak ada cacing jiwa neter di dalamnya, dan kesadaran mereka akan hilang setelah disempurnakan menjadi boneka. Itu akan menjadi kematian yang cepat. Namun, kalian yang dibawa ke sini berbeda. Anda akan segera ditanamkan dengan cacing jiwa neter,
dan hidup dan mati Anda tidak akan berada di bawah kendali Anda. Anda hanya dapat diperbudak oleh ras 9 neter selamanya. Suara serak datang dari sel lain. Orang ini juga dari dunia debu, dan fitur wajahnya tidak berbeda dengan kelompok Hanli. Wajahnya suram dan garang. Namun, lelaki tua itu memiliki ekor ular hitam panjang di belakangnya. Tidak diketahui dari ras mana dia berasal. Neter jiwa cacing. Apa itu? Hanli menatap lelaki tua itu dan bertanya. Si Chuan Kong dan yang lainnya juga memandang lelaki tua itu.